Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, baru ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan apa? Ditebang dan dibuang ke dalam api. Coba bilang, jika tidak berbuah, coba semua bilang, jika tidak berbuah, coba bilang sama sebelah, kalau kamu tidak berbuah, coba. Kasih tahu. Kalau kamu tidak berbuah, berbuah itu apa? Berbuah itu bukan punya anak banyak, tapi hidupnya berdampak. Hidupnya membuat orang datang menyembah Tuhan. Perkataan-perkataannya membuat orang berubah kelakuannya. Makanya dia bilang, kalau kamu nggak berbuah, tebang dan dibuang ke dalam api. Jadi untung untuk panggang BPK. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana caranya berbuah, bagaimana caranya bertobat. Ibu-ibu, saya ingin ingatkan, kata bertobat bukan sebuah penghakiman. Kata bertobat artinya tersedia ruang yang baru untuk orang kembali masuk ke dalamnya. Ruang pertobatan itu dia bernama kasih. Kasih Allah tinggi, dalam, panjang dan lebar. Efesus 3 ayat 18. Jadi bertobat artinya Anda diberi ruang untuk masuk tanpa syarat. Misalnya saya bilang begini, Menda, bertobatlah, jangan marah, jangan tersinggung, karena Anda sedang diberi ruang yang baru untuk menerima anugerah keselamatan. Ya, Ibu Maria bertobat, jangan marah. Tapi saya juga mesti punya alasan kenapa bilang bertobat. Kalau hidupmu tidak berpadanan dengan Kristus, maka saya bilang bertobatlah. Dan Anda mesti begini, bujur melala pendeta. Ayat 10. Orang banyak, baca sama-sama. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Coba, Ibu Agustina tanya saya, jadi pendeta, apa yang harus aku perbuat? Tanya. Yang harus saya perbuat. Nah, baru dia bilang begini, kalau engkau punya 2 helai baju, hendaklah membagi dengan yang tidak punya. Punya baju berapa di rumah? 1 lemari, pendeta. 1 lemari. Kalau engkau punya 2 helai baju, hendaklah membagi dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Tapi dia bilang apa? Membagikan. Coba bilang membagikan. Saya kasih tahu ibu-ibu ya, kalau ada baju banyak di rumah, segera bagi ke orang lain. Sebab kalau kamu mati, orang nggak mau pakai. Dia geli pakainya. Ya, jadi mulai malam ini pulang sampai rumah, pisahkan semua baju yang udah nggak pas di badan, yang mungkin udah lama, lalu segera. Ini saya serius, kalau enggak ngapain kebaktian begini? Cuma tahu firman aja. Nah, saya lihat di depan itu tanggal 5 sampai 8 Oktober ada PIK Sibolangit. Nah, masukin di kartun-kartun itu. Biar mereka bawa ke orang kita di kampung sana. Jadi Ibu Nande siapa? Nande JJ. Nande? JJ. Ada baju berapa? Setengah lemari. 1 lemari? Setengah lemari. Ngapain di sini? Amin. Menda, baju kamu ada berapa? Kan baju yang udah gak pas di badan.
kasih aja betul. Jangan dijual. Kasih. Amin. Amin ibu-ibu. Ini aminnya. Kalau enggak, kita enggak ada gunanya kebaktian. Ngapain coba simpan baju di lemari berlama-lama? Bahkan baju suami yang udah meninggal, maaf kalau yang sudah suaminya meninggal, simpan terus. Buat apa? Sementara ada banyak orang yang tidak berpakaian. Amin. Buglo. Amin. Jadi nanti minggu depan ketemu lagi, baju ini udah nggak pakai lagi. Yang berikut. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Apa itu? Hendaklah ia membagi. Bukan dibungkus, tapi dibagi. Makanya Yesus ajar kita berdoa apa? Berikanlah kepada kami makanan kami yang sedikit. Itu doa Bapa kamu. Kalau kamu makan banyak, namanya doa Bapa kamu. Ayat 12. Ada, coba baca sama-sama, 1, 2, 3. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagi. Jadi Tuhan gak suruh dia berhenti jadi pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa? Tukang tagih pajak. Dan nagih pajaknya ambil lebih. Pemungut cukai sangat dibenci masyarakat karena mereka ambilnya lebih. Waktu mereka dibaptis, tanya Yohanes, apa yang harus kalian perbuat? Yohanes bilang begini, jangan tagih lebih banyak. Bilang sama sebelah, jangan ambil lebih banyak. Oh, saya bukan pemungut cukai. Memang kamu bukan pemungut cukai, tapi hati kita cenderung seperti orang yang suka mengambil untuk diri sendiri. Maunya ngambil terus ke gereja. Yang ketiga, 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gaji. Jadi tentara-tentara, polisi, para petugas itu suka memeras. Hari ini juga masih banyak orang suka memeras. Di gereja juga ada orang memeras. Peras istri, peras suami, peras mertua, peras pendeta, peras mertua, peras diaken. Kita cenderung memeras. Pengajaran kita tidak memadai, tapi suruh bayar persembahan terus. Jemaat kasih persembahan terus, tapi pelayanannya tidak maksimal. Itu pemerasan, bos. Bilang sama sebelah, bertobat. Tadi itu kan baru pengantar, sekarang saya khotbah. Bilang, cukupkanlah apa yang ada pada. Ulang, 1, 2, 3. Cukup. Tuhan gak suruh kita untuk melebihkan apa yang ada padamu. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Saya mau tanya, siapa yang ingin kaya? Boleh lambaikan tangan, biar saya doakan. Yang ingin kaya, mari kita buka 1 Timotius 6 supaya kita ngerti apa itu cukup. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Ayat 6 dulu. Baca sama-sama 1 Timotius 6 ayat 6. 1, 2, 3. Nah, sampai di situ. Memang ibadah itu kalau rasa
cukup memberi keuntungan besar. Apa itu keuntungan besar di ibadah? Karena ibadah itu adalah cara kita mensyukuri apa yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Bilang amin. Dan ibadah itu cukup memberi kita keuntungan besar. Apa keuntungannya? Anda sedang meletakkan hidupmu di bawah pemerintahan Kristus. Dia sumbernya. Ayat 7. Nah, sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia dan tidak juga membawa apa-apa keluar. Siapa yang waktu lahir pertama kali ada giginya, begitu keluar kepalanya ada gigi, ada? Tidak ada. Kalau mati tanpa gigi, impas. Kalau mati ada gigi, bonus. Lahir gak bawa apa-apa, mati mau bawa apa? Ratu Elizabeth kaya raya, tapi dia mati. Dia nggak bawa itu kastil. Kita ini tidur nggak nyenyak, ribut sama suami, hanya gara-gara hepeng. Dengar saya kasih tahu, apa yang engkau ributkan di rumah itu prioritasmu. Yesus suruh kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau suami istri ribut tentang uang, berarti itu hidupmu ditentukan oleh uang, maka ribut terus. Ribut gara-gara mobil atau motor, berarti itu prioritas kita. Saya mau tanya, pernah nggak konseling sama pendeta? Pak Pendeta, tolong doakan saya dengan suamiku, karena kami ribut tentang kerajaan Allah di bumi. Ada? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Yang ada apa? Istriku cerewet, suamiku nggak kasih gaji. Berarti itu prioritas hidup kita. Padahal kita bilang lahir nggak bawa apa-apa, mati juga nggak bawa apa-apa. Coba ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Coba bilang sama sebelah, asal ada makanan dan pakaian cukup. Amin. Amin. Ada yang gak setuju? Ada yang tidak setuju dengan ayat ini? Saya perintahkan keluar dari gereja ini. Ini firman Tuhan bilang, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Cukuplah bahasa karunya. Bias. Asal ada makanan pakaian, bias. Cukup. Coba lihat wajah kiri kan, kira-kira wajah cukup. Kayaknya nggak puas ya kalau cukup. Udah dibungkusin masih mau lagi. Ibu, ini sayurnya, oh itu 1.003, 4 pakan langganan. Orang-orang yang tidak disukai di pasar adalah kaum wanita. Karena wanita suka nawar. Dan banyak bapak yang paling disukai di pasar. Karena pria kalau belanja, dia cuma sebutkan nama belanja, baca WA-nya. Ibu, cabai merah setengah, cabai hijau setengah, bawang 1 kilo, bla 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 bla. Berapa semua? 28.000 nih, 30. 2.000-nya buat kamu aja. Itu pria. Kalau wanita, dia keliling semua untuk cek harga. Saya mau tanya, belanja di mall apa yang dekat sini? Pondok Indah. Pernah tawar barang di Pondok Indah Mall? Tahu nggak pemiliknya kaya raya? Tahu? Anda tawar? Kenapa di pasar orang miskin dan tidak punya apa-apa masih tawar?
Bilang sama sebelah, bertobat. Belanja di mall, belanja di supermarket, belanja di Alfamidi, itu nggak ada tawar satupun. Nggak ada satupun. Tapi tukang sayur yang dorong gerobak masih nawar. Bukankah itu momentum supaya dia mencari Tuhan? Dia akan datang terus karena nggak nawar. Bahkan kalau perlu dikasih bonus, udah sisa buat kamu aja. Lama-lama dia bilang, ini kehidupan wanita yang satu ini hebat sekali. Jadi saya berdoa supaya mulai hari ini, mulai besok pagi, tidak ada ibu-ibu yang tawar-menawar sayur mayur. Siapa yang suka nawar-nawar tuh angkat tangan. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya Ulang. Perhatikan ayat 9. Tadi yang ingin kaya angkat tangan, boleh baca. Ya. mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam berat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, tenggelamkan manusia di dalam ketakutan dan kebinasaan. Nah, jadi boleh kaya enggak? Boleh kalau kerja. Ingin kaya, kamu akan jatuh. Orang ingin kaya akhirnya apa? Manipulasi. Ini ayat Alkitab yang cukupkanlah diri dengan apa yang ada padamu. Bilang amin. Yang kedua, menabung di koperasi Ersada Gemilang. Haleluya. Oh iya, saya anggota koperasi ini. Saya tabung untuk kami berempat. Saya, istri dan 2 putra. Bulan ini saya belum bayar. Kenapa? Tabung itu alkitabiah seperti semut yang mengumpulkan makanan pada waktu panas. Ketika datang hujan, dia nikmati. Perhatikan ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Berapa kejahatan? Di situ. Karena akar berapa kejahatan? Segala kejahatan. Sama-sama. Karena akar segala kejahatan. Apa bahasa karonya ayat ini? Ada yang punya Alkitab bahasa karo? Ayat 10. Sabab maranggap nandan duit mesumbul kerina kejahatan. Nah, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Apa yang dicari orang? Tahu ya? Coba kita nyanyi. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Uang, 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 uang. Terakhir ada kodanya kan notnya. Uang. Koda not. Yang dicari orang. Siapa yang dicari saya? Tuhan. Sama-sama. Siapa yang dicari saya? Pagi, siang, petang, malam. Saya. Yang adalah, bilang, yang adalah. Lihat orang sebelah, lihat matanya. Paku lihat, bilang, yang adalah mata Twitter. Kita cari uang terus. Tapi Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Amin, nande grace. Nande siapa lagi yang saya kenal sini? Nande Syadai, Nande Merlin, mana Nande Merlin?
dan nande-nande lain. Cari kerajaan Allah, bilang amin. Tuhan akan berkati pekerjaan suamimu, pekerjaan anak-anak. Ini cari uang, akibatnya karena nggak dapat cari uang, cari masalah, cari perkara. Saya mau supaya adil, ini uang saya mau kasih buat seorang wanita, tapi caranya periksa di dompetmu kalau ada uang 100 rupiah koin. Nah, Menda dapat, Menda maju. Lihat ya, waktu saya suruh cari uang 100 koin, semua sibuk mencari. Waktu saya suruh cari ayat Alkitab, semua nonton saya aja. Menda maju, Menda udah dapat duluan. Oke, Menda, ini 100 rupiah ya, coba lihat. Itu bisa beli apa di Kebayoran Lama? Ingat, bisa beli apa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa beli apa-apa, kita anggap tidak berguna. Setuju? Ini bisa beli apa? Apa banyaknya? Bisa beli daging babi 1 kilo. Gak cukup. Ya dapat pendeta. Ini harga daging babi tahu ya? Tapi ayat Alkitabnya nggak tahu. 1/2 kilo. Bisa beli super mie, bisa beli pulsa, bisa. Berarti ini berguna. Itu tidak berguna. Setuju? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, mau tukar nggak? Tukar. Mau. Kenapa? Karena itu. Karena ini tidak berguna. Itu tidak berguna. Yeay. Deal? Deal. Terus bilang sama orang sebelah, makanya kemana-mana bawa cepet. Kan satu orang. Dengar saya kasih tahu. Menda bersedia tukar 100 rupiah karena dia sadar ini tidak berguna. Dan dia tahu 100 ribu berguna. Maka dia tukar. Dengar ibu-ibu, saya beritahu, penyaliban Kristus itu sebuah pertukaran. Tukar semua yang buruk-buruk dari hidup kita supaya kita terima kemuliaan dari Tuhan. Problemnya ialah kita mau terima yang mulia, tapi yang buruk kita tahan terus. Kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, mengambil untuk diri sendiri, ping dapat saja, menang sendiri, suka mengambil lebih, itu buruk. Dan hari ini Anda bertobat. Amin. Karena Anda harus buang yang tidak berguna supaya dapat yang lebih baik. Baik dan berguna. Sekarang pertanyaannya, kalau kita keluar dari gedung gereja ini, Menda masih mau tukar lagi nggak? Nggak mau, karena nggak mau mendapatkan yang itu. Mau tukar lagi nggak? Enggak. Nggak mau. Kenapa? Karena kan yang buruk sudah dilepas. Yes. Jadi saya mau tutup khotbah ini, tukar. Tukar kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita rumit hidupnya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa itu? Yang tidak kita gunakan, serahkan. Baju 2 artinya apa? Kasih boleh. Makanan bagi. Apalagi? Tidak ambil untuk diri sendiri, tidak peras. Itu wanita Kristen. Dan saya amat yakin, hakul yakin, Tuhan tidak pernah berbohong. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, hamba-Mu ini terbatas.
Dan biarlah firman Tuhan menjadi pencerahan, juga menjadi inspirasi, menjadi kekuatan pengubah, sehingga para mulia yang mendengar firman tidak sekedar mendapat pengetahuan Alkitab, tapi sungguh-sungguh boleh mengalami kuasa firman, hidupnya berdampak menjadi teladan buat wanita lain. Bahkan di tetangga kiri dan muka belakang mereka akan mengagumi Tuhan, karena wanita-wanita ini mempraktikkan, mereka mencukupkan diri dengan apa yang ada pada mereka. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.